Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Hari ini saya akan berbagi resep dengan kalian semua bagaimana caranya membuat tape goreng crispy. Ini kriuk banget dan juga tape gorengnya itu terasa manis ya teman-teman. Dan sekarang kita akan persiapkan terlebih dahulu apa saja nih bahan-bahan yang akan kita gunakan. Simak terus videonya ya. Terima kasih. Di sini teman-teman saya menggunakan seperempat tape singkong dan tapenya ini sudah saya kukus sebelumnya agar tapenya ini terasa manis ya teman-teman. Setelah dikukus jangan lupa untuk didiamkan atau kita tunggu sampai dingin. Untuk tulangnya yang di tengah-tengah seperti ini kita buang ya teman-teman, tidak kita gunakan. Dan setelah itu kita haluskan atau kita lumatkan menggunakan garpu ya. Tape singkongnya ini lakukan sampai dengan selesai ya. Jika sudah selesai kita ambil sekitar 1 sendok makan. Lalu setelah itu kita bulat-bulatkan seperti yang saya lakukan ini. Setelah itu kita pipihkan dan jangan lupa ya teman-teman untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah mencuci tangan. Dan seperti ini ya teman-teman bentuknya, lakukan sampai dengan selesai ya. Dan ini sudah selesai semua. Saatnya sekarang kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Siapkan wadah dan jangan lupa untuk menambahkan bahan yang akan kita gunakan seperti tepung putih atau tepung ketan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan sekitar 3 sendok makan, kita masukkan. Dan setelah itu saya juga menggunakan tepung beras. Tepung berasnya itu saya juga menggunakan sekitar 3 sendok makan. Untuk merek bebas ya teman-teman. Jika tepung berasnya sudah kita masukkan, jangan lupa untuk menambahkan tepung tapioka atau tepung kanji ataupun tepung sagu. Masukkan juga sekitar 3 sendok makan ya teman-teman. Masukkan 1 sendok makan mentega atau margarin yang sudah dilelehkan, yang sudah dicairkan. Masukkan sejumput garam dan juga 1 bungkus vanili bubuk. Pakai yang cair juga nggak apa-apa ya. Dan setelah itu kita aduk terlebih dahulu tepung-tepungnya ini agar tercampur dengan rata. Masukkan air secara perlahan-lahan saja ya, masukkan airnya. Untuk tekstur dari tepungnya ini tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair ya teman-teman, jadi teksturnya seperti ini. Dan ini sudah selesai. Kita mau bikin untuk celupan yang keduanya ya teman-teman. Masukkan tepung terigu sekitar 2 sendok makan dan juga masukkan tepung beras. Tepung berasnya ini saya menggunakan 1 sendok makan saja. Masukkan vanili bubuk sekitar 1 bungkus. Tambahkan sejumput garam. Masukkan 1 sendok makan mentega atau margarin yang sudah dilelehkan atau dicairkan. Masukkan juga baking powder. Baking powdernya sekitar 1 sendok teh ya teman-teman. Ini adalah bahan-bahan untuk crispy-nya ya teman-teman. Kita aduk sampai dengan rata, pastikan semuanya sudah tercampur. Setelah itu kita akan tambahkan air. Aduk sampai rata. Untuk memasukkan airnya secara perlahan-lahan saja ya, jangan semuanya. Untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair, jadi sedang-sedang aja. Lanjut kita beralih ke tepung celupannya. Di sini kita masukkan tape yang sudah kita pipihkan atau kita sudah bulat-bulatkan atau kita bentuk seperti ini. Kita lumuri dengan adonan tepungnya. Setelah itu kita goreng di minyak yang panas. Tapi sebelum kita goreng, kita masukkan terlebih dahulu untuk adonan tepung kriuknya ya teman-teman. Gunakan saringan, kalau ada yang lebih besar lebih baik ya. Setelah itu masukkan tapenya yang sudah kita lumuri dengan adonan tepungnya. Dan jangan lupa untuk kita
taruh atau kita letakkan di atas tepung kriuknya tadi. Lakukan seperti yang di video ya teman-teman. Jangan lupa untuk dibalik di sisi yang sebelahnya. Jika sudah berwarna kuning kecoklatan, kita angkat ya teman-teman. Dan lakukan sampai semua tapenya selesai digoreng. Caranya masih sama dengan tahap yang pertama tadi ya teman-teman. Dan ini dia hasil akhir dari tape goreng kriuk saya hari ini. Hasilnya tapenya lebih manis dan kriuknya juga enak banget. Silahkan dicoba ya teman-teman, semoga menginspirasi kalian semua, semoga kalian suka. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih. Lanjut di menu atau resep gorengan yang selanjutnya ya teman-teman. Nggak kalah kriuk dari gorengan yang pertama tadi. Sekarang kita akan persiapkan terlebih dahulu apa saja bahan-bahan yang akan kita gunakan. Simak terus videonya ya. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya menggunakan 2 buah pisang tanduk. Kalian boleh pakai pisang apa aja yang pisangnya itu jenisnya bisa digoreng ya. Kita buang terlebih dahulu kulitnya. Setelah itu kita akan potong menjadi 3 bagian terlebih dahulu ya teman-teman. Nah seperti ini. Jika sudah, kita potong lagi menjadi 4 bagian. Potongannya potongan memanjang ya. Nah, seperti membuat kentang goreng ya teman-teman. Jadi panjangnya seperti itu. Atau teman-teman juga boleh menyesuaikan selera dengan teman-teman ya. Potongannya bagaimana, yang penting hasilnya enak ya pisang gorengnya. Lakukan sampai dengan selesai, sampai dengan kedua pisang ini selesai dipotong-potong. Jika sudah selesai memotong pisangnya ini akan kita sisihkan sejenak ya, dan kita akan lanjut kembali ke tahap dan bahan-bahan yang lainnya. Siapkan wadah, boleh piring, boleh juga mangkuk. Di sini saya akan memasukkan atau menambahkan tepung ketan. Tepung ketannya ini saya pakai sebanyak 3 sendok makan muncung ya teman-teman. Seperti ini. Lanjut kembali di bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan adalah tepung beras. Untuk merek tepungnya boleh disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Tepung berasnya ini saya akan menambahkan 3 sendok makan juga ya teman-teman. Dan lanjut untuk di tepung sagu ataupun tepung tapioka ataupun tepung kanji ya teman-teman. Masukkan sebanyak 2 sendok makan, untuk merek bebas ya. Dan masukkan juga mentega yang sudah dilelehkan atau dicairkan sebanyak 1 sendok makan ya teman-teman. Beri sejumput garam agar hasilnya tuh lebih gurih ya teman-teman. Dan masukkan 1 bungkus vanili bubuk. Jika sudah, kita tambahkan, kita akan memasukkan air, tapi sebelumnya akan kita aduk-aduk terlebih dahulu agar memudahkan ya ketika mencampurkan atau bahan-bahannya tercampur dengan sempurna. Kita aduk dan jangan lupa untuk diberi air. Untuk memasukkan airnya, masukkan secara bertahap ya. Tekstur dari adonannya ini tidak kental dan juga tidak terlalu cair, jadi sedang-sedang aja ya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sudah selesai, kita sisihkan sejenak, lanjut lagi ke bahan yang lainnya. Ini adonannya ada 2 ya teman-teman. Yang pertama untuk celupan pisangnya dan yang kedua untuk kriuknya ya. Saya memasukkan 2 sendok makan tepung terigu dan juga 1 sendok makan tepung beras. Masukkan 1 bungkus vanili bubuk, boleh pakai yang cair. Dan masukkan juga sejumput garam. Jangan lupa untuk menambahkan mentega yang sudah dilelehkan sebanyak 2 sendok makan.
Setelah itu masukkan juga 1 sendok teh baking powder. Dan setelah itu, jika sudah dimasukkan, kita aduk terlebih dahulu agar memudahkan semua bahan-bahannya tercampur dengan sempurna. Tambahkan air. Teksturnya juga sama ya teman-teman, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair. Untuk memasukkan airnya, masukkan secara bertahap saja ya, jangan langsung semuanya, khawatirnya nanti malah kebanyakan airnya. Seperti ini ya teman-teman, sudah selesai. Lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya, kita beralih ke adonan yang pertama tadi yang sudah kita buat ya. Jangan lupa untuk memasukkan pisangnya yang sudah kita potong-potong, kita baluri dengan adonan yang pertama. Nah, jika sudah kita baluri dengan tepung atau adonan yang pertama, kita akan beralih lagi ke tahap yang selanjutnya. Kenapa itu? Kita akan goreng pisangnya ini di api atau di minyak yang sudah mendidih. Gunakan api kompor yang sedang aja ya teman-teman, jangan terlalu besar. Hati-hati ya, karena untuk memasukkan adonan yang kedua ini, adonan yang kriuknya itu sangat panas ya teman-teman. Gunakan saringan atau saringannya boleh yang besar ya. Setelah itu, jika sudah, kita masukkan adonan atau pisang yang sudah kita lumuri dengan adonan yang pertama tadi di atas kriuk yang sudah kita buat atau kita masukkan di awal tadi ya. Jangan lupa untuk dibolak-balik agar hasilnya itu atau matangnya itu sempurna. Kita goreng sampai matang atau berwarna kuning kecoklatan. Setelah itu kita baluri pisangnya itu dengan kriuknya tadi ya teman-teman, agar hasilnya itu berselimutkan dengan hasil kriuknya. Dan ini sudah matang, warnanya juga sudah kuning kecoklatan. Kita angkat lalu kita tiriskan dari minyaknya. Setelah itu lakukan lagi ya teman-teman, goreng pisangnya, lakukan sampai dengan selesai, sampai semua pisangnya sudah tergoreng. Dan ini dia hasil pisang goreng kriuk saya hari ini. Ini rasanya enak banget, renyah banget, kriuk banget, dan wangi ya teman-teman. Silakan dicoba ya resep pisang goreng saya hari ini. Semoga kalian suka dan semoga berhasil. Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih.